Cik, oke. Ya, saya sapa kita semua. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini karena kekuatan dari Tuhan. Mari kita masuk dalam hadiratnya, kita menyembah Dia. Sejenak kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hidup kita untuk selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia karena Dialah pertolongan dan kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Allah. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Kaulah yang kami puji-puji dalam hidup kami ya Tuhan, sebab kekuatan-Mu dan kebaikan-Mu kami rasakan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Dia kemenangan kita. Amin. Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, padamu ku berseru ya Tuhan. Amin. Kaulah yang menjadikan kami kuat hari ini ya Tuhan. Hantu mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Amin. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Oh, Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Ku percaya padamu. Mari kita berseru kepada Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Yeah.
Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, amin. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah. Katakan mulutku, amin. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, mari kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami luluhkan, kami bersorak-sorai karena kemenangan yang daripada-Mu, haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Kau yang membuat kami dan baru ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami tinggikan, kami agungkan nama Yesus, nama yang berkuasa, haleluya. Kami bersorak-sorai memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Kaulah kekuatan kami, perlindungan kami, penolong dalam kesesatan sangat terbukti, haleluya. Kau berdiri di samping kanan kami Tuhan, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan, haleluya. Kau berkata Kau akan memegang tangan kami ya Tuhan, haleluya. Kau berkata janganlah takut sebab aku besertamu, haleluya. Yesus, kami agungkan Engkau ya Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Tuhan, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. So kami tahu tempat perlindungan kami hanya Engkau. Kami naikkan syukur kami karena kami tahu Engkau adalah tempat pertahanan kami, tempat perlindungan kami, Allah kami, haleluya. Tempat penolong kami, haleluya. Banyak-banyak Kau berbuat dalam hidup kami, Allah yang setia, Allah yang adil dalam hidup kami, Allah yang setia, haleluya. Yesus, hanya padamu kami berseru dan memuji-muji Engkau, haleluya. Kau selalu ada, Kau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Allah. Terima kasih Yesus, Kaulah Tuhan yang hidup. Tidak ada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain seperti Engkau, haleluya. Berkuasa atas langit dan bumi, seluruhnya milik kepunyaan-Mu, haleluya, 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 haleluya. Yesus kami agungkan.
di hidup kami Tuhan, dialah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Layak dipuji-puji, Kau layak disembah, karena kebaikan-Mu, Kau sungguh baik, amat baik, teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kau teramat baik Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Selamanya kasih setia-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ada terukur kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Kasih setia-Mu sampai ke awan-awan. Haleluya, haleluya. Kau Allah penuh kasih dan sayang. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Kau tempat kami berharap, Kau tempat kami berlindung. Kaulah satu-satunya Allah yang hidup, Allah segala Allah, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala Kau satu-satunya Tuhan yang kami agungkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hadir hanya mau mengagungkan dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Segala puji, hormat hanya untuk-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Mari katakan sungguh indah Tuhan kita, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin, haleluya. Mari angkat tanganmu. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Katakan kembali, sungguh indah Kau Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Sungguh
kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah yang menjadi sumber kekuatan. Kau sumber pengharapan bagi kami. Kau sumber pertolongan yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan. Mulialah nama Tuhan di atas segalanya. Terpujilah Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami, yang penuh kasih dan sayang, yang selalu menjaga, melindungi dan menolong setiap hidup kami ya Tuhan. Kami ada di pagi hari ini juga semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Maka di pagi hari ini juga karena kasih-Mu kami boleh beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka untuk itu kami butuh jamahan-Mu lebih lagi. Kami butuh lawatan Allah lebih lagi dalam setiap hidup kami. Karena kami merindukan Engkau dalam segala perkara perjalanan hidup ini ya Tuhan. Kami tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya, kalau perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau tempat pengaduan kami, kalau tempat pertolongan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ibadah ini sepenuhnya kami persembahkan bagi Tuhan. Kami butuh jamahan Tuhan. Kami butuh lawatan Allah. Kami butuh kasih dan sayang-Mu untuk boleh memberkati setiap hidup kami Tuhan. Di dalam ibadah kami pada saat ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, para anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, Tuhan, baik multimedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi mereka semua Tuhan. Pakai dengan luar biasa, dengan urapan baru daripada Tuhan. Dengan hikmat dan juga kuasa yang daripada Allah yang maha tinggi. Sehingga ibadah ini boleh menjadi ibadah kepujian bagi Tuhan. Ibadah yang mengagungkan nama Tuhan. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Maka untuk itu seluruh sidang jemaat Tuhan, bagi yang masih yang dalam perjalanan, Tuhan yang memberkati. Ibadah kedua juga Tuhan, Engkau yang mengurapi Bapa. Kau yang memberkati sehingga apapun yang kami lakukan di hari ini semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka untuk itu kami mau patahkan segala pekerjaan iblis, segala siasatnya dalam hal yang terkecil sekalipun juga. Kami bersatu hati untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis. Tapi kami hanya izinkan kekuatan Roh Allah ada di tempat ini. Kami hanya izinkan urapan Allah ada di tempat ini. Kami hanya izinkan kemuliaan Allah melingkupi setiap hidup kami. Sehingga Tuhan, ibadah ini hanyalah bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih bangkit berdiri, amin. Kita memuji Dia, kita angkat pujian, kita katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan kembali, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan sang penaruh. Ku puji, ku
memberikan kita kekuatan, amin. Masih kita memuji Dia. Mari kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan, haleluya. Kita mau menyembah Dia, memuji Dia lebih sungguh. Sebab kasih-Nya begitu besar bagi, amin. Haleluya. Katakan kasih yang begitu besar, amin. Lebih kuat dari dosa, haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu, amin, haleluya. Kami berterima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan, amin, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita lebih sungguh kasih Tuhan, kasih yang begitu besar, haleluya. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur kita, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya. Ku tak akan berhenti, ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya. Hidup yang Kau berikan ini hanya. Hidup yang Kau beri, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya kasih-Nya yang begitu besar, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian sambil memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan yang membentuk hati kita jadi bejana, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku persembahkan. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sejemput kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita, sebab Tuhan akan membentuk kita sesuai dengan firman-Nya hari ini, haleluya. Kita mempersiapkan hati kita dibentuk oleh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan
sama-sama katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kan rindu. Sekali lagi menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa buat kekasih-kekasih kita yang kemarin jam 8 pagi mereka mengalami satu aniaya yang sangat mengerikan Bapak Ibu, yaitu gereja Bala Keselamatan yang ada di Sulawesi Tengah Bapak Ibu. Kita berdoa buat para sidang jemaat, buat keluarga yang ditinggal, buat kekasih-kekasih mereka yang mengalami duka cita yang mendalam. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita naikkan puji doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa Bapa, di hadapan Tuhan merendahkan hati kami, memohon belas kasihan, kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan turun atas kekasih-kekasih kami yang kemarin jam 8 pagi mengalami pengintaian aniaya besar-besar. Bapa kami yang baik, di satu kota Tuhan Yesus ke Sulawesi Tengah ya Tuhan, yaitu gereja Balai Keselamatan. Bapa kami yang baik, ada beberapa orang yang mengalami kematian ya Tuhan. Hamba-hambamu, anak-anakmu ya Tuhan, mohon belas kasihan, penghiburan yang abadi, kekuatan yang abadi datang dari Tuhan, turun atas keluarga, turun atas sidang jemaat yang ditinggal ya Tuhan Yesus. Kami mengampuni orang-orang yang kurang bertanggung jawab, siapapun mereka yang tidak kami kenal ya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas mereka, perlihatkan pribadi-Mu atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berkati aparat keamanan yang ada di Sulawesi Tengah ya Tuhan, yang saat ini sedang bekerja mengamankan Tuhan daerah itu Bapak yang baik. Hikmat kecakapan yang daripada Tuhan turun atas pemerintahan kota yang ada di Sulawesi Tengah ya Tuhan. Demi nama Yesus, curahkan hujan kuasa-Mu, hujan pertobatan, hujan keselamatan atas Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah milik-Mu, kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kau sangat mengasihi mereka Bapak. Bapa, dengan apakah kami boleh melakukan segala sesuatu yang terbaik? Hanya doa kami ya Bapa kami yang baik. Karena kami satu di dalam Tuhan, satu di dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Keluarga yang sedang berduka, Roh Allah yang hidup memberikan kekuatan Bapa. Sebab hidup kami penggenapan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Terima kasih atas segala sesuatu yang sudah kami alami saat ini juga Tuhan. Tuhan, kami ada oleh karena kasih-Mu. Kami selamat oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan.
Dan sebentar kami belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, yang hidup, memberi kekuatan, hikmat, kecakapan kepada kami, kepada hamba-Mu ya Bapa. Sehingga hanya firman Allah lah yang membebaskan, melepaskan, menjadi jawaban di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami Bapakku, berkati kami, berkati sidang jemaat-Mu, berkati umat-Mu, gereja-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang beribadah bersama-sama dengan kami lewat live streaming ya Tuhan, di rumah mereka. Roh Kudus, berikan mereka hati yang rindu, benar-benar fokus kepadamu ya Bapa, fokus kepada tujuan, yaitu kekekalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dimuliakan Engkau Tuhan, diagungkan Engkau, dimuliakan namamu dalam kehidupan kami. Kami nikmati sambut berkat Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sidang jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Iya. Supaya jangan janggal Bapak Ibu yang di belakang, maju aja ke depan. Oh silakan duduk dulu Bapak Ibu. Ya, masih banyak buku yang kosong. Ini milik kita semua ya, bukan milik satu orang ya. Kayak jelek kelihatan yang di belakang penuh, yang di depan nggak penuh Bapak Ibu. Halo, halo, ayo maju Bapak Ibu. Ya, biar dapat berkat nanti. Ayo satu. Ayo Bapak Ibu. Ya kita maju ke depan. Sebelum Bang Ben, coba ditayangkan tadi Bang Ben. Bisa Bang Ben? Kejadian yang kemarin. Ya, kami Bapak Ibu dapat ya WA-an dari beberapa hamba Tuhan. Ya lewat kejadian yang kemarin. Mungkin ada yang tahu kejadian kemarin ya, yang di Sulawesi Tengah. Ya, bisa Bang Ben? Ngeri kali ya. Ngeri kali Bapak Ibu. Saya tadi berpikir begini, kalau saya tunjukkan apakah kita semakin antusias dalam melayani Tuhan, takut Tuhan atau gimana. Saya kemarin langsung saya hapus. Saya hapus. Ada angkatan tentara yang ngambil mayat, kakinya katanya, tebakarnya, bengkoknya, lehernya, kepalanya di sana, badannya sangat ngeri Bapak Ibu. Dalam hati saya begini, Tuhan, ini tanda-tanda zaman, iya. Tanda-tanda zaman akhir zaman, ya. Mari, ya. Kalau kita melihat orang seperti itu, hendaknya kita semakin gigih, tekun. Nah, jangan kita terpancing dengan hal-hal yang kurang baik, Bapak Ibu. Ya, saya langsung sudah 2 kali kemarin saya hapus, tadi pagi langsung dikirim lagi. Saya bilang kemarin, tolong hal seperti ini jangan di live, itu membuat kita apa kan? Gak enakan. Ya. Jadi saya hanya mau pingin tunjukkan kepalanya di sana, tubuhnya di sini. Ya, jadi ya itulah Bapak Ibu. Tapi ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita, menguatkan saya Bapak Ibu pagi hari ini lewat kejadian-kejadian. Karena Yesus kita adalah Yesus yang sungguh sangat baik. Katakan amin. Mari kita buka ayatnya Bapak Ibu. Ya, Amsal pasal 22 ayatnya yang pertama. Sekalipun badan kita agaknya letih Bapak Ibu ya, capek ya. Ya, tapi roh kita tetap menyala-nyala. Ya, Alkitab saya nggak tahu tadi mana kemarin tinggal, entah gimana Bapak Ibu ya, saking buru-burunya. Coba kita lihat Amsal pasalnya yang 22 ayat 1 dan Pengkhotbah 7 ayat 1. Kita sama-sama baca dulu Bapak Ibu. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-1, 2, 3 ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Pengkhotbah 7 ayat 21. Pengkhotbah 7 ayat 1. Dua tiga ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal Salomo berkata dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada
kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Sebesar apapun kekayaan kita yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu, itu tiada artinya jikalau nama baik kita cemar. Dan kitab pengkhotbah dikatakan nama yang harum, berarti dengar, nama baik itu sama dengan nama yang harum. Nama yang baik sudah pasti harum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kematian orang yang dikasihi Tuhan sangat berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya pengkhotbah katanya lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran. Saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu, hari kematian adalah jembatan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari kelahiran memulai pergumulan, memulai perjuangan, memulai kehidupan. Tapi hari kematian awal perjumpaan dengan Kristus. Kalau kita kemarin minggu melihat kejadian laka lantas yang ada di Jalan Asahan, berbahagialah engkau malaikat-malaikat kecilnya Tuhan katanya. Berarti saya katakan ada di dalam Kristus. Supaya apa saya sampaikan hal ini Bapak Ibu? Supaya kita benar-benar memegang Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana kejadian ke depan. Tadi saya baca WA dari teman saya Bapak Ibu, tolong jangan pergi jauh-jauh kemana-mana karena sudah tersebar yang namanya. Kita nggak tahu di mana dan kapan saja kematian akan bisa menjemput. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar, dikatakan kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak yang mahal itu adalah minyak narwastu. Rempah-rempahnya begitu harum, berbagai macam-macam campurannya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya katakan nama baik itu sama dengan nama harum. Bisa kita katakan nama baik itu adalah orang-orang yang dermawan. Apa dermawan? Suka memberi, lemah lembut, penuh kasih, dan suka berdonasi. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan? Namanya saja sudah dermawan, nama baik. Kita nggak perlu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kekayaan kita besar banyak begini-begini tapi nama kita jelek. Tetapi yang Amsal Salomo mau, yang gereja mau Bapak Ibu, dan kita melihat ada beberapa orang yang memiliki hati dermawan, hati yang lemah lembut, hati yang ramah, hati yang penuh belas kasihan. Siapa teh yang namanya itu wanita yang sudah tua itu dia penuh belas kasihan? Belum pernah kalian kita dengar? Yang penginjil besar itu wanita tua, Tresia. Andai kata ada Tresia akhir zaman saat ini, luar biasa. Pengorbanannya, kasihnya, bahkan dia rela dalam segala hal untuk menyelamatkan, untuk membantu, untuk ambil bagian bagi setiap orang yang membutuhkan. Kita belajar ada beberapa tokoh Alkitab Bapak Ibu yang saya catat Bapak Ibu di dalam kehidupan kita harus pelajari.
bahwa nama baik itu sama dengan nama yang harum. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-10. Kisah 10. Bapak Ibu rindu enggak Bapak Ibu bilang orang nama baik? Baik kali dianya. Katanya Kisah 10. Ayat 1 dan 2 dan 22. Salah seorang bantu saya baca. Siapa Bapak Ibu? Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Terus iya, pasukan Bapak Ibu, saya rasa lengkap semuanya, dia kaya dan sebagainya. Terus iya, Bapak Ibu yang terkasih, ia saleh dan ia juga yang suka memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, luar biasa. Ayat 22. Amin. Dia seorang perwira. Gaji perwira mungkin puluhan juta. Kaya lah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Perwira, kaya, suka memberi, sedekah, ada lagi? Takut akan Allah, suka berdoa, ada lagi? Tulus, ada lagi? Terkenal baik. Amin. Bapak Ibu, dia kaya, puji Tuhan. Dia orang yang suka berdoa, haleluya. Dia orang yang takut Tuhan, gloria. Tidak ada yang kurang pada dia. Tapi pada waktu itu dia harus mengalami keselamatan benar-benar daripada Tuhan. Sampai firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, jawab mereka Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang Paulus ke rumahnya dan mendengar apa yang akan dikatakan. Mengundang Petrus, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yaitu? Berbicara soal Roh Kudus, berbicara soal baptisan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cornelius adalah seorang yang terkenal baik. Kita rindu Bapak Ibu, gereja Tuhan di akhir zaman ini biarlah menjadi orang-orang yang terkenal baik. Saya katakan orang terkenal baik itu bukan hanya orang kaya saja. Orang yang sederhana pun pasti bisa dikenal baik. Kenapa? Kita lihat keadaannya Bapak Ibu, wah luar biasa, mengagumkan. Hidupnya sederhana, tapi orang salut dengan dia Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita Bapak Ibu. Biarlah kekristenan kita benar-benar terkenal baik di seluruh muka bumi ini. Kita berdoa Bapak Ibu. Mereka yang sudah mengakhiri kehidupannya Bapak Ibu, sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di hari yang kemarin Bapak Ibu, biar nama mereka terkenal baik. Terkenal baik. Banyak orang berkata di batu nisannya besok, Jehovah do si Parmanau, alai dalam kehidupannya. Belum tentu dia benar-benar menjadikan Yesus si Parman atau gembalaku. Banyak pengen orang ketika dia meninggal dunia, di batu nisannya tulisan ayat yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan sebagainya yang begitu indah-indah.
Tetapi kita mau mengikuti teladan yang daripada anak-anak Tuhan ini, termasuk salah satunya Cornelius, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang suka berdoa, orang yang tulus, orang yang terkenal baik. Saya percaya Bapak Ibu, ya, mungkin ini Cornelius ini disukai oleh banyak orang. Saya yakin sudah terkenal baik, disukai oleh banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, itu sebabnya Amsal Salomo berkata, Bapak Ibu, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada perak. Karena apa? Semuanya itu dimiliki oleh Salomo. Tapi Salomo mengakhiri hidupnya jauh. Itu sebabnya saya rindu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengawalinya dengan roh, mengakhirinya dengan roh. Boleh mengawali dengan daging, tapi mengakhirinya dengan roh. Jangan mengawali dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Kita mau belajar, termasuk saya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungkan kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Apakah kita siap menghadapi kenyataan yang sedang terjadi dan akan terjadi, terus terjadi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita gampang terpancing oleh kata-kata dan sebagainya. Saya sudah pernah sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan, jangan terlalu bangga dulu ketika ada orang bersaksi dari sana dia terima Yesus, wah luar biasa. Jangan mereka pasang strategi. Tapi hari ini Bapak Ibu, biarlah nama kita harum di hadapan Tuhan, biarlah nama kita baik di hadapan Tuhan. Seperti kita lihat Bapak Ibu, 1 Samuel 1 Samuel Bapak Ibu ya, kita lihat dulu tentang Samuel. Ia disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Ada ayatnya ya, sebentar Bapak Ibu. 1 Samuel pasalnya yang sudah dapat, tolong coba dibantu saya. Ini bukan Alkitab saya jadi agak ayat yang terakhir ya, 26. Coba dibacain Pep. Haleluya. Bapak Ibu, kebanyakan anak-anak kalau waktu kecil kita sukai benar. Ada yang cute, ada yang begini-gini. Nanti kalau sudah semakin besar, ya mang, sudah pucai, sudah songoni. Dung berdalan kan? Betul ya Bapak Ibu ya? Waktu kecil dia disayang, dia gini. Sudah umur 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Allah sudah tiupi, aku ya mang. Katanya seperti itu. Tapi dengar Bapak Ibu, Samuel, coba dibaca sekali lagi. Samuel yang muda itu, katakan muda. Bapak Ibu sudah disukai. Haleluya. Bilang dulu, yang muda-muda, aku semakin disukai mamaku. Kok pelan ya? Halo? Halo oi. Zepanya Nathanael Sinaga semakin besar. Haleluya.
Bilang dulu yang muda-muda, aku semakin disukai orang tuaku. Amin. Kita pegang itu nanti. Oh iya ya, aku semakin disukai orang tuaku. Berarti aku harus membahagiakan mereka. Samuel semakin besar, semakin disukai oleh Allah dan manusia. Karena apa? Dari sejak kecil dia sudah berada di rumah Tuhan. Pak Gembala, saya belum berada di rumah Tuhan. Iya benar. Tapi setidak-tidaknya kita sudah mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya Amsal Salomo katakan tadi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kenapa? Kekayaan yang kita punya itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nggak akan kita bawa pergi ke sana. Kita lahir telanjang, maka kita pergi juga, artinya nggak bawa apa-apa. Saya pesankan hari ini jemaat Tuhan, jikalau ada mau mengakhiri hidupnya nanti atau orang tuanya pesan begini-begini, bom kacamata kada bae songono da katanya gitu. Kacamata saya tinggal. Ada pula lagi di sana kemarin Bapak Ibu dibawa ininya. Saya ambil. Untuk apa ini? Asa tadai mana? Pergereja. Dan tada Bapak Ibu, perbuatan kita lah yang membuat kita dikenal orang. Baik itu baik maupun itu kurang baik. Itu sebabnya Amsal Salomo jelas sekali berkata Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lebih baik pergi ke rumah, lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran. Lebih baik pergi ke rumah duka, kita bisa melihat akhirnya kemana mereka Tuhan bawa. Perbuatan mereka yang mereka kerjakan selama di muka bumi inilah yang menentukan Tuhan membawa mereka. Katakan amin. Jadi nggak perlu takut kita soal kematian. Tapi saya berpikir kemarin Tuhan masih banyak lagi pemberitaan Injil, harus menyebar luaskan Injil Tuhan. Tapi itu harus terjadi. Kemarin teman saya melayani anak-anak dalam di Jambi Bapak Ibu. Luar biasa. Enggak pakai baju. Tidur di bawah tenda enggak pakai gedek. Langsung terbuka. Hanya tenda saja Bapak Ibu. Dalam hatiku Tuhan. Dan ia sangat berterima kasih. Tersentuh hati saya Bapak Ibu. Dia bilang begini. Terima kasih bagi semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah berambil bagian bagi kami yang ada di pedalaman ini. Mereka boleh pakai baju walaupun bajunya ada yang kurang pas, ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Dalam hak itu Tuhan, inilah yang perlu kita perhatikan. Nah Bapak Ibu, kita belum bisa memberi, kita memberi dalam doa. Ya, kita memberi dalam doa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Karena apa? Itu sangat penting Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Cornelius terkenal baik. Samuel dikatakan orang muda itu semakin besar, semakin disukai. Siapa sih? Orang tua yang gak suka lihat anaknya baik. Dan jangan sampai ada kata-kata orang tua kita kepada anaknya yang kurang baik. Saya belajar Bapak Ibu. Nah, tokoh yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu di dalam kitab Amsal tadi. Kita mau melihat dan belajar dari orang-orang yang sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Terkenal baik. Ya. Ananias Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 22 ayat 12. Doa dan harapan kita semua, kita orang-orang yang terkenal baik. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 2, 3 ya. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh yang menurut hukum Taurat
dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ini waktu Saulus menganiaya pengikut-pengikutnya dan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan, kau harus pergi ke rumah Ananias. Dikatakan firman Tuhan, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh. Tadi Cornelius juga orang yang saleh, Ananias juga orang yang saleh menurut hukum Taurat. Pertanyaan, apakah kita sudah menjadi orang yang saleh menurut hukum Taurat? Katakan amin dulu. Amin. Saleh menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di kota Siantar. GBIS Immanuel, jemaatnya terkenal baik. Katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya katakan Bapak Ibu, terkenal baik itu bukan karena kita banyak uangnya, bisa beli gini, beli gini. Kenapa aku baik? Karena orang baik? Enggak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan kalau kita mau menginginkan seseorang berbuat baik, kita duluan yang berbuat baik. Haleluya. Itu cara Tuhan luar biasa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sekali lagi, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ananias, orang saleh, haleluya, terkenal baik, sehingga Paulus disuruh ke sana. Baru didoakanlah si Saulus, maka Saulus terbukalah matanya, lalu ceritalah mereka soal firman. Sekali lagi Bapak Ibu, hanya menyampaikan firman Tuhan pun kita sudah terkenal baik. Ya. Dan sebagainya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Memberi tenaga juga sudah baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya. Kita kemarin yang pergi ke pesta itu, mereka sangat senang sekali Bapak Ibu. Ya. Hampir sarupa gudang pihak parburu asli pihak parburu bukan pihak parburu so asli, pihak parburu kedua, ya kan, hampir sarupa. Tanya mertua saya, ada berapa orang? 30-an. Kita ada berapa? 26-an. Kok enggak 25? Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kagum. Ya, saya rindu nama baik GBIS Immanuel tersebar kemana-mana. Ya, seperti Ananias terkenal baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yuk kita lihat lagi Bapak Ibu beberapa contoh. Janda di Sarfat, ya, ini terkenal baik. Coba kita lihat Bapak Ibu, apa sih kebaikannya? 1 Raja-Raja pasal 17. Kurasa setelah saya katakan janda di Sarfat sudah tahu Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu, 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Yuk kita baca dari ayat 8 Bapak Ibu pelan-pelan ya. 2, 3 ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Terus Bang Ben. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Seorang apa Bapak Ibu? Kita lihat terus. 2, 3 ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Terus ia berseru lagi,
cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Terus sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelola bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Terus, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu makan. Iya, tahu ceritanya Bapak Ibu ya? Gimana andai kata ini orang Batak? Gimana andai kata perempuan ini orang Batak, termasuk Bapak Ibu, termasuk saya? Baik, coba tes bahasa otikina. HP holani nama bontok atesna. HP imana ngama huas? HP ngama huas? Ya kan Budame? Budame baik tes tarhona. Benar Bapak Ibu, saya pikir begini. Ini bukan orang Batak, saya bilang begitu kan. Kenapa? Kalau orang Batak, iya pe, secukup, iya pe hurang. Bilang dulu kiri kanannya, bukan aku yang begitu Pak. Haleluya. Kita merenungkan Bapak Ibu. Perempuan ini terkenal baik. Arti yang terkenal baik, dia mendahulukan orang lain. Saya telepon kemarin kliennya di jalan, sudah di mana? Sudah di sini. Di mana? Di sini. Rupanya nggak tahu. Klien kesasar atau muter-muter nggak tahu saya. Dalam hatiku, ininya mau mereka supaya jauh dari kami. Hampir kena tegur saya. Biasanya itu gembala selalu mengiringi dombanya. Ini pertanyaan bagi kau Pak Yer, Pak Sinagai, nah halakam bahasa dan ngoloh halaki dijulum. Betul, puji Tuhan juga Bapak Ibu. Akibatnya itulah kami minum kopi, kami tinggalkanlah kan. Tersesat. Saya telepon siapa yang saya kesanan Pak, dari kota kami Pak katanya. Ya itulah itu kira-kira ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Artinya kita mendahulukan orang lain, nggak ada niat apa-apa. Makanya saya katakan perempuan janda di Sarfat ini dan anaknya ini mungkin bukan orang kita Batak. Dan memang ini orang Yahudi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Matena mau. Tinggal sedikit air ini kau minta lagi roti, enggak ada roti pada kami, hanya tepung. Hanya segenggam tepung. Bayangkan Bapak Ibu, setelah kami kelola, kami makan ini, lalu kami akan mati. Artinya Bapak Ibu enggak ada lagi, bukan roti dan air itu racun, bukan. Jangan kita berpikir, setelah makan kami akan mati. Artinya enggak ada lagi yang ada pada kami, hanya ini. Setelah habislah kami. Tapi puji Tuhan kok Tuhan berkarya, Tuhan berkati kita dalam perjalanan. Ada yang kekurangan kemarin? Enggak ada kan? Walaupun Pak Gembalanya tinggalkan, enggak ada kan? Tuhan cukupkan. Saya enggak mau tahu berapa biaya kalian. Yang saya mau tahu Tuhan memberkati perjalanan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Iya. Yang pertama terkenal baik namanya Cornelius. Yang kedua Ananias. Yang ketiga janda Samuel, janda di Sarfat. Yang keempat, yang kelima Bapak Ibu, kita lihat Parmenas, terkenal baik, kisah para rasul. Parmenas Bapak Ibu, kisah para rasul, pasalnya yang ketujuh.
Pasal yang ketujuh, maaf, pasal yang keenam. Ayatnya yang keempat. Sudah Bapak Ibu? Kisah pasal 6 ayatnya yang ke. Ada nama Parmenas ya? 5 ya? 5. Dari ayat 3, Bang Ben. Ayat 3 dulu Bang. 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka adalah orang yang terkenal baik. Ayat 3. Pilihlah 7 orang yang terkenal baik. Saya tanya kepada seorang hamba Tuhan yang sudah kita tahu Bapak Ibu, bahasa Bekogor nih Parmenas, aku bilang, karena belum tahu saya pada waktu itu, tahu tapi lupa kan. Saya botoho, Parmenas itu adalah orang yang ramah, pantas, ramah dia. Makanya kalau datang kami ke sana kan, ingat namamu ya Nang, Amang, ingat ya, terkenal baik. Yang saya maksudkan di situ Bapak Ibu, mana tahu besok kalian juga dikaruniakan anak, buatlah nama-nama yang sudah tercatat. Yang terakhir Bapak Ibu, ya Tabita. Ya, kita lihat yang terakhir Bapak Ibu ya. Tabita itu sama dengan namanya Dorcas. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Sudah, mari sama-sama kita baca 2 ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi. Banyak sekali. Kita sama. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Tabita, dia seorang murid. Muridnya Rasul Paulus, muridnya Petrus, muridnya Tuhan Yesus, bernama Tabita. Dalam bahasa Yunaninya dia disebut Dorcas. Mana lebih cantik, nama Tabita atau Dorcas? Sama-sama cantik. Kan masih banyak nama kan? Jangan dibikin kalian nama anak kalian besok Yudas Iskariot, Thomas. Jangan bekam keluar Thomas. Thomas kan murid Tuhan Yesus. Iya, tapi dia harus melihat dulu baru percaya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perempuan Tabita ini yang namanya Dorcas ini adalah perempuan yang banyak sekali. Saya senang bacanya tadi Bapak Ibu. Banyak sekali berbuat baik dan kalau datang pangido-ido tu jabuta. Hario sadario 2 hala. Ida toramu sapu munaon ina, sapu namion, arung sapu muna. Dang ida aung sapu nami, yang pola. Kalau nggak ada, kalau sudah kita nggak bisa beli, ya nanggu apalah? Kasih sedekah. Iya. Kalau nggak ada uang kita kasih air minum, air putih Bapak Ibu, itu sudah memberi sedekah. Nah hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar.
Sedekah kita doa Bapak Ibu. Kita berdoa buat kekasih-kekasih kita yang mengalami aniaya. Kita berdoa buat kekasih-kekasih kita yang sedang membangun gereja pelayanan Tuhan Bapak Ibu. Dan kita percaya banyak juga orang berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Bapak Ibu. Hari ini satu kesimpulan Bapak Ibu. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita angkat pujian Bapak Ibu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh belajar Tuhan, bahwa nama baik itu lebih berharga daripada emas perak ya Tuhan. Nama yang harum itu lebih baik daripada emas, daripada minyak yang mahal Tuhan. Kami mau belajar Tuhan daripada tokoh-tokoh Alkitab yang sudah Tuhan kami baca saat ini Bapa. Biar segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi gereja, bagi seluruh. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua itu baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari awal kita angkat pujian ini. Dari semula. Haleluya. Dari semula telah Kau hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita katakan semuanya baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam semua itu baik Tuhan. Kau jadikan hidupku. Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri dan kita katakan semuanya itu baik. Semua dengan kasih Kristus. Bapak Kairos pimpin kita dalam doa dan penyembahan untuk firman Allah siang hari ini. Haleluya. Amin ya Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi. Haleluya. Jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Ajaib Kau bagi kami. Luar biasa Kau bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Sebab firman-Mu membawa kami kepada sebuah hal yang baru Bapa yang baik. Wah, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau akan mengajari kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa yang baik. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Bapa yang baik. Biarlah firman ini boleh termateraikan. Biarlah firman ini boleh dipraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami belajar Bapa yang baik dari Cornelius. Kami belajar dari Samuel Tuhan. Biarlah dari yang kecil sampai yang lanjut usia hari ini memiliki nama yang lebih baik Tuhan, nama baik Bapa yang baik. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu juga gereja-Mu juga harum Bapa yang baik. Gereja-Mu dikenal oleh banyak orang Bapa yang baik. GBIS Immanuel ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Orbitkan kami percaya pengembangannya, kemajuannya Tuhan yang campur tangan. Bukan dengan kekuatan kami tapi oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu. Karena keajaiban-Mu Tuhan. Kami percaya juga anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Kau orbitkan di luar sana ya Tuhan. Memiliki nama-nama yang diorbitkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Kau berkati ya Tuhan. Mulai dari yang bertenun Tuhan sebagai PNS bekerja di bidang apapun mereka Tuhan. Kau yang memberkati tangan-tangan mereka Bapak yang baik. Bahkan kami percaya Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan memberi pekerjaan. Kalau ada yang sakit dari sidang jemaat-Mu oleh darah dan bilir-Mu hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus yang mengalami kelemahan demi kelemahan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya perlindungan-Mu atas kami. Perlindungan-Mu atas kami Tuhan. Penjagaan-Mu atas kami. Pagar sekeliling-Mu memberkati rumah tangga kami. Rumah tangga gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau terus mendengarkan doa kami Tuhan. Berkati juga visi misi gereja-Mu Tuhan yang ada di Jalan Ercis, PPA dan PAUD Sola Gracia Tuhan. Kami percaya Tuhan kemajuannya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak yang Tuhan percayakan, kami percaya anak-anak yang diorbitkan Tuhan, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengenal Tuhan lewat firman, lewat berkat yang kami sampaikan Tuhan. Terima kasih, berkati Compassion, berkati semua stockholder di PAUD serta di PPA ya Tuhan. Bergandengan tangan memajukan pelayanan Tuhan. Kerinduan kami juga gereja di Buntu Gunung serta di Jalan Ercis akan dibangun. Ada nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Terima kasih Bapak, ini doa-doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Kami bersyukur pada Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali di tempat ini. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati kami dan melindungi kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sesuai dengan pujian ini ya Tuhan, terjadilah perkataan iman kami. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, memperluas daerah pekerjaan pelayanan usaha yang ada pada kami jemaat-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati kami sehingga menjauhkan malapetaka dan kesakitan tidak akan menimpa kami. Diberkatilah kami pada waktu keluar, diberkatilah kami pada waktu masuk, dan Tuhan menjaga keluar masuk kami hari ini sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan pandanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menjaga engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati engkau dan memberikan kasih karunia kepadamu. Turunlah damai sejahtera Allah, kekuatan daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus menyertai kita siang hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa